Enggak, tapi Tapi Pak Putih, kita lihat positifnya ya. Saya baca ya, berita itu. Di Irak sama di mana itu nanti? Di Irak sama di Syria, Iran. Irak sama Iran. Iran ini Oh ya, revival. pertumbuhan imannya. Pertumbuhan jemaatnya gila, Iya, Pak pertumbuhan Putih. imannya dahsyat. Iya, ini ada ini Dahsyat. revival ya, bahasa Inggrisnya revival, bahasa Revival. Indonesia itu apa? Tadinya Kebangunan terpendam ya iman kebangunan mereka. rohani. Ini Benar, gereja-gereja pada itu meledak. angkat jempol itu. Iya, di Irak mungkin udah bebas ya. Oke. Tapi Udah. di Iran kan masih underground. Tapi udah Iya. explosion ini udah meledak. Dan ini kita tinggal tunggu waktu aja ini, ya kan? Yang trigger yang terakhir itu apa Amini itu pakai jilbab dibunuh mati. Terus Iya. rakyat udah matanya pada melek. Wah, Ini kok Kurdi, ajaran Pak. gua? Kurdi paling banyak jadi Kristen sekarang Kurdi, Pak. Waduh, Iya, itu saya saya lihat bingung kenapa beritanya. jadi Kurdi yang suka ya. Yang banyak Nah, masuk Kristen ini. Indonesia ini udah mulai ketir-ketir juga Pak Puting lihat si Tiberias di GBK itu penuh gitu banyak. Oh, itu heboh Kan kemarin, Pak. Heboh itu, Pak. Heboh. itu kan Natal di Kita, GBK tuh. iya, Iya kita kan? orang Kristen aja merinding, Pak. Macam mana mereka, Wah, Pak? gua bilang Takbir. gila. Berapa berapa puluh ribu orang itu bukan takbir lagi itu udah takbir. Mau dibawa kemana ini? Ya, ini bahaya nih, Pak. Ini Kan bahaya, Pak. Makanya ini berbahaya, Pak. Bisa cuman di bawah 50%, Pak. Ayatnya hanya buat orang kafir saja. Yang boleh nutup jalan hanya orang Islam, orang kafir nggak boleh. Lanjut, lanjut, lanjut. Mana nih Pak Dedi? Pak Dedi keluar masuk terus Pak Dedi nih. Pak Andi mana ya Pak Andi ya? Pak Andi. Meeting terus nih Pak Andi nih. Pak Andi. itu cari duit Pak. Meeting banyak. Ah, Itu ada Ibu Immanuel, Pak, teman lama Bapak itu. Coba suruh Ibu Immanuel ngobrol. Immanuel. Mana Ibu Immanuel? Mana Ibu Immanuel? Nggak ada. Oh nih Ibu Immanuel. Silakan Ibu Immanuel. Halo, Sister Immanuel. Waduh. Ini ngomongin apa nih Pak Putih? Hari ini saya kok kurang ikut ini. Ini Ngomongin ini penutupan gereja tuh. iya, Kalau kalau menurut saya sih salahnya ini apa namanya? Pendetanya ini berani keluar-keluar teman. Mestinya gereja-gereja ini ngasih ini Pak Putih apa? Nomor-nomor telepon bupati, wali kota, gubernur. Jadi kalau ada apa-apa jemaat bisa langsung telepon. Soalnya mereka datang kan apa namanya? Melarang ibadah. Pendeta harus tanya, yang melarang ini siapa? Otoritasnya apa kan gitu. Jangan masyarakat datang ketakutan. Ya udah nggak usah kebaktian, nggak apa-apa. Kita kebaktian di lapangan. Ya kan edan. Mempunyai gedung-gedung sendiri, ya kan? Mereka usir. persis. Jadi siapa yang authorize penutupan ini? Kasih nama, kasih jabatan. Kalau lu nggak ada jabatan, rakyat biasa ya masa bodoh lah. Kan gitu. Ya kan? Jadi terus jemaat kan banyak telepon. Tolong videoin semua, muka-mukanya, laporin ke otoritas. Itu aja perlawanan. Kalau perlawanan fisik ya kalah lah. Mereka kan Hmm, mainnya tawuran. amin. Benar nggak Pak Putih? Kita harus Ya, itu melawan terjadi, Pak. secara, iya kita harus melawan secara ini pakai pakai otak. Jadi mamanya Hmm, mereka datang, bubar bubar. Emang lu siapa?
kedudukan lu apa, kan gitu. Wah, terus gitu langsung jemaat lain telepon lurahnya, RT-nya, teleponin semua yang otoritas itu. Ini keadaannya begini, kepolisian telepon. Jangan terima doang, suruh bubar ya, bubar, nurut. Ya repot, nggak selesai-selesai. Ini urusan kayak gini nggak selesai-selesai. So far Prabowo 2 bulan udah 3 kebaktian, 3 gereja Islam. Ya masih ada aja lah ini berlanjut. Mau ngomong apa? Nggak bisa ngomong apa-apa Pak Putih. Memang ini Iya, kita iya. kita kan melawan ideologi kan, ideologi. Nggak bisa dimatiin. Apalagi orang-orang gini udah dari pesantren, dari madrasah, otaknya udah nggak bisa buka terlihat. Padahal contoh soal udah banyak kan Pak Putih. Contoh soal gimana? Iya, Ya negara-negara Islam yang jatuh semua itu terus masa depannya gimana? Nggak kemana-mana. Libya, Irak, terus mana lagi itu? Eh, ya kan ini Suria, ini Iran ini next. Kamu percaya nggak Pak Putih? iya, iya, The iya. next ini Iran, terus Afghanistan, terus negara-negara yang jatuh ini dalam 10 tahun ini kemana? Nggak kemana-mana. Nggak Tetap kemana. aja gitu, ya kan negaranya. Nah Indonesia kok nggak bisa melek ya orang-orang ini. Kita itu berjalan di jalan yang ini apa gang buntu maksudnya, gang buntu. Undur-undur, Pak. Undur-undur. Saya tadi bilang undur-undur. Jalannya mundur. Enggak, gangnya itu udah buntu Pak Putih. Ngapain lu masuk kan gitu. Repot. Dipaksa ya. Nah, ya kan repot kan. Kok nggak lihat negara luar itu, oh di sana kok nggak bisa Aduh. maju-maju ya. Gara-gara Islam ini negaranya nggak maju-maju. Terus ngapain kita ikut mereka kan gitu. Enggak, mereka malah membenci Israel, sepak bola pun dilarang. Segala macam. Orang suruh nggak boleh, macam-macam deh. Nggak ngerti deh. Jadi Ya. saya dapat inspirasi nih gara-gara Bapak ngomong ya. Jadi ini kan jadi lagi rusuh besar-besaran nih di Jazirah Arab dengan alasan selalu penyebabnya Israel ya, dimotori oleh Amerika. Saya tiba-tiba terpikir loh Pak, burung ababil kemana ya? Kok cuman sekali aja tahun 1446 tahun yang lalu. Sekarang kemana tuh burung ababil? Nah sekarang gini lagi Pak Putih, balik lagi Amerika disalahin. Iya, Ya kan kenapa gara-gara disalahin Amerika. Amerika coba? Padahal mereka Islam lawan Islam, si Sunni lawan Iya, kita berantem sendiri. Makanya urusan si saya Syria bingung ini loh. si Donald Trump bilang itu bukan urusan kita. Soalnya kita nggak ada kepentingan. Ya kita ada kepentingan sedaerah kecil di Syria gara-gara minyaknya kan harus diprotek. Ada tenda urusan Islam sama Islam pada bantai ya urusan Mereka yang mereka lah. korban. Iya Korban Muhammadiyah perasaan. Muhammadiyah main mau berantem ya suka-suka. Kita jadi penonton aja on the sideline kan gitu. Repot, nggak bisa. Kayak sekarang lah yang udah terang-terangan Pak ya. Ada 2 ormas ya lagi perang tanding ini kan. Kan besar-besaran. Yang satu punya kekuatan A, yang satu punya kekuatan B. Di lapangan kan lagi bentrok. Masyarakat sudah pintar karena 2 ormas yang satu ini dulu suka ngelabui rakyat, ya kan? Ulang tahun, ambil setoran, kami mau ulang tahun, beredar amplop. Kami mau buat kegiatan ini, beredar amplop. Setiap kegiatan. Tapi toto masuk ormas baru ini, lebih parah lagi kan. Jadi bentrok di lapangan. Masyarakat sudah lihat, nggak ada yang mau dia bela. Matilah kalian berdua. Enggak, tapi Pak Putih, kita lihat positifnya ya. Saya baca berita itu. Di Irak sama di mana itu nanti? Di Irak sama Syria. di Iran. Irak sama Iran ini revival. Pertumbuhan imannya. Pertumbuhan jemaatnya gila, Iya, Pak. pertumbuhan imannya dahsyat. Iya, ini ada Dahsyat. ini revival ya, bahasa Inggrisnya revival. Revival. Indonesia itu apa? Tadinya terpendam ya iman mereka. Rohani. Ini gereja-gereja pada meledak. Angkat jempol gitu. Iya, di Irak mungkin udah bebas ya. Tapi di Iran kan masih underground. Tapi
udah Iya. explosion, ini udah meledak. Dan ini kita tinggal tunggu waktu aja ini, ya kan? Yang trigger yang terakhir itu Amini itu pakai jilbab dibunuh mati, terus rakyat udah matanya pada melek. Wah, Ini kok Kurdi, ajaran Pak. gua? Kurdi paling banyak jadi Kristen sekarang Kurdi, Pak. Waduh, Iya, itu saya saya lihat bingung kenapa beritanya. jadi Kurdi yang suka ya, yang banyak Nah, masuk Kristen ini. Indonesia ini udah mulai ketir-ketir juga, Pak Puting. Lihat si Tiberias di GBK itu penuh gitu banyak. Oh, itu heboh Ya kan? kemarin, Pak. Heboh itu, Pak. Heboh. Itu kan Natal di Kita, GBK tuh. iya, Iya kita kan? orang Kristen aja merinding, Pak. Macam mana mereka, Wah, Pak? gua bilang Takbir. gila. Berapa puluh ribu orang itu bukan takbir lagi, itu udah takbir. Waduh gila ya. Itu juga Indonesia udah dahsyat itu, Pak. mulai. Cuman kapan meletusnya ini kita nggak tahu, Pak Putih. Ya kan? Ini kayak Saya gunung coba ngomong berapi itu. sedikit, Pak. Kalau Bapak mau ngomong begitu, saya mau ngomong sedikit. Ternyata, kalau dihitung-hitung ya, mereka mungkin tidak sampai 50% lagi. Karena apa? Sekarang orang Kejawen sudah terang-terangan tidak mau lagi ikut sebagai pengikut mayoritas. Ya, kemudian Sunda Wiwitan sudah terang-terangan mau meninggalkan KTP mereka ikut mayoritas, Pak. Kalau kita lihat lagi, Pak, yang lain-lain ya, ada Jawa-Jawa, Kejawen segala macam ya. Jadi itu aja sekitar ada 30%, Pak. Saya dengar itu Ya. Pak Putih, saya dengar si Ahmadiyah juga nggak setuju sama aliran keras mereka juga. Enggak setuju, Pak. Enggak setuju, Pak. Makanya tempo hari Jadi kan sempat diserang. iya, makanya sekarang orang Syiah, ya Syiah masih ada di Indonesia, tapi kalau orang Ahmadiyah, ini Ahmadiyah juga mau mengeluarkan KTP mereka kan masih di mayoritas nih. Mereka juga lagi mencari jati diri, ya. Cuman kalau yang begini-begini kan mereka ini yang punya paham yang ekstrim sudah tidak mau lagi, Pak, mengikuti ID mereka dengan mayoritas. Jadi kita coba selidikin, Pak, sudah 6 bulan ini, Pak. Ternyata memang tidak diambil lagi secara resmi. Acuan sudah berapa umat mayoritas dan lain-lainnya, Pak. Data statistik tidak dikeluarkan loh, Pak. Ada apa, Pak? Padahal itu kan acuan negara loh, Pak. Dan negara membayar loh, Pak. Lembaga resmi untuk mengelola. Supaya apa? Supaya bonus demografi kita kan terbaca nih, Pak. Ini kan untuk bonus demografi, Pak. Yang terbaca cuma satu, Pak. Bonus demografi Republik ini berbahaya. Karena generasi Z-nya generasi di kamar. Main game, main IT semua, Pak. Iya, betul. Ini bahaya, Pak. Bahaya, Pak. Kita Indonesia bonus demografinya anak generasi Z yang hidup di kamar, tidak bersosial, makan, pokoknya rontok, Pak. Rontok. Ini yang kita mulai ekspos di situnya. Tapi saya coba teliti, Pak, Loh, kok nggak dicantumkan ini? Berapa sudah mayoritas, berapa yang A, B, C, D dan lain-lainnya? Nggak berani dong, Pak. Nggak berani dong. Coba bayangkan, Pak, orang-orang mereka kan malu, Pak Putih. Kalau kita lihat nomornya aja deh berapa persen. In the last jangan jauh-jauh deh, 5 tahun ke belakang deh, pasti berubah banyak. Nah, makanya saya bilang, Pak, Indonesia ini orang-orang yang pernah diselamatkan karena mengikuti mayoritas di kasus 6566, otomatis KTP semua keluarganya kan mayoritas, Pak. Iya. Jadi kasus G30 SPKI itu, Pak, ya, ini mereka juga mau dibawa kemana ini? Ini bahaya nih, Pak. Ini bahaya, Pak. Makanya ini berbahaya, Pak. Bisa cuman di bawah 50%, Pak. Dan jangan lupa, Pak. Jangan lupa ya, suku terbanyak di Republik ini suku Sunda, Pak.
dan Sunda Wiwitan sedang bergelora, Pak. Makanya saya Bahaya, bilang Pak. Pak Putih, ini kita Indonesia ini semacam gunung berapi. Magmanya ini udah digodok. Magma, serem kali Bapak, Magmanya ini udah magma. digodok Pak Putih. Bentar lagi ini meletus. Tapi kapan Meletus, meletusnya Pak. kita belum tahu. Kapan meletus kita belum tahu. Saya percaya itu Pak Putih. Ya kan? Ya. Sekarang jadi pemerintah gimana mau bersikap gimana? Soalnya sekarang Pak Putih bilang, oke, persentage populasi. Kita ini ngelihat populasi atau ngelihat wilayah. Kalau di wilayah, kita lihat wilayah itu yang non-Islam itu justru minority loh. Iya. Ya kan? Cuman di Jawa doang yang paling ribet di Jawa. Bener, Pak. Ya kan? Di Jawa ini kan populasinya. Kita lihat populasi apa lihat wilayah. Kalimantan wilayahnya gede. Sulawesi gede. Populasi enggak. Iya, Islamnya berapa persen? Kamu itu hitung. Pulau Jawa, pulau kecil, padatnya padat, isinya kadrun, ya otomatis dia punya percentage tinggi dong. Ya kan? Tapi Pak, saya ada herannya Pak. Ya, ini tempat-tempat yang sekarang musibahnya ngeri-ngeri yang tidak pernah terjadi di era sebelumnya adalah orang-orang yang ternyata kampung itu berangkat massal ikut demo 212, ikut massal demo ini berjilid-jilid. Ternyata dari kampung-kampung itu loh Pak, diberangkatkan, seminggu dipulangkan, pulang dapat rezeki mereka. Dan sekarang kampung-kampung itu sedang dihajar dengan bencana alam Pak. Ngeri loh Pak. Ya, kami mulai mempelajari itu Pak Putih. Iya. Tuhan nggak merem kan, Tuhan nggak tidur. Persis kan? Pak. Persis ya, Pak. Biarin aja. Ya, kamu gali lubang satu hari kamu kejebur lubang kan, kamu tabur tuai lah macam lah. Kita percaya tabur tuai aja. Bayangkan Pak, tahun lalu Pak, salah satu di Kota Bogor tempat hujan es Pak. Tahun ini itu, 1 bulan lalu di Solo hujan es Pak. Sebesar-besar jempol loh Pak. Makanya sebesar-besar jempol, bukan salju Pak. Seperti es keluar dari freezer Pak, sebesar-besar jempol Pak. Hail. Nah ya negara ini bahaya loh Pak. Bisa keluar hail. Makanya Pak. Dan di daerah Solo itu adalah juga yang banyak berangkat Pak. Yang ikut demo berjilid-jilid ini Pak. Yang di Jawa Barat juga begitu Pak. Iya. Sekali berangkat satu kampung Pak. Waduh. Ya. Jadi satu persatu ini Tuhan dibukakan di mata orang-orang ini. Terakhir yang urusan si Miftah ini. Kamu coba, ya kan, si Miftah di Pak Putih. Kamu kiai mulutnya begitu. Ya orang-orang udah melek matanya. Oh gila, persis. Kok mulutnya begitu, ya kan? Menurut orang Jawa itu nggak sopan. Menurut tradisi Jawa nggak sopan. Jadi orang mulai melek. Ini kiai gua aja ngomongnya begini. Ini yang tiap hari ngajar, ya kan? Kelakuannya kok begini. Jadi rakyat ini pelan-pelan mulai melek matanya. Ya kan? Ya, makanya saya bilang ini magmanya ini lavanya ini udah panas, Pak Putih. Satu hari ini harus meletus nih gunung ini. Tapi kapan nih kita tunggu aja lah tanggal mainnya. Kan gitu. Yang menariknya Pak, sudah beberapa kali pasca selesainya Pilpres dan Pilkada ini Pak, berapa kali sudah mau digerakkan demo, tidak ada yang mau lagi Pak. Padahal tarif dinaikkan Pak. Tarif dinaikkan Pak. Tarif naik loh Pak. Sehari tapi gagal loh. Putih? Tidak mau Pak. Sebenarnya masa transisi Jokowi ke Prabowo mau ada kegiatan besar Pak. Tapi masa dari daerah tidak mau Pak. Karena mereka melihat kejadian-kejadian apa yang mereka alami rontok Pak. Income, aset mereka remuk Pak. Jadi makanya gagal demo-demo yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa Pak. Tidak ada pengikut, padahal tarif naik loh. Nah ini tinggal peak 2 aja nih. Kita peak 2 ini yang menghangat. Peak 2 menghangat karena aguan
Si Aguan berani ngomong loh terang-terangan. Pak Tobing, Pak Putih. Si Aguan Ya, buka suara. buka suara. Dia ngaku dia udah kesel sama si IKN ini. Katanya bukan gue Makanya, investasi, gue dipaksa, gue ditodong. Iya kan? jadi makanya ini heboh ini IKN ini. Tapi Ini kalau kenapa Prabowo nih tahu-tahu bijaksana, pik ini disenggol-senggol ini kenapa nih Pak Putih? Tenang-tenang terus disenggol nih pik 2 nih. iya, Aduh, payah nih. karena Ya, tunggu tanggal mainnya lah kita gimana. makanya Kita jadi Pak, penonton aja. ini kan pemain ini Pak, pemain kawan kita ini Pak. Iya. Nah, yang saya senang lagi nih yang Bali nih.